Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya percaya semua sehat di tempat ini, amin. Mari saya undang Bapak Ibu di tempat ini maupun dimanapun engkau berada. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Yes Lord Jesus. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari baru yang sudah Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau sambut, kami mau terima dan kami mau hadapi bersama Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur buat sepanjang minggu yang sudah lewat Tuhan. Kami percaya setiap perbuatan tangan-Mu itu ajaib dan heran atas setiap kami Bapa. Dan semuanya baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa pujian dan ucapan syukur dari mulut bibir kami Bapa di hadapan Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya hadirat-Mu yang memberikan kekuatan baru Tuhan bagi kami. Dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Bahkan pengharapan-pengharapan Tuhan sudah kami lihat Tuhan di hadapan kami. Demi nama Yesus, setiap kita yang sungguh sangat mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi kita. Amin. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Woo! Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, berita bagi hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu Yesus, beri kekuatan baru. Katakan dengan iman. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman mendalamku Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau bersama-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, hatiku. Nyatakan janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Sebab kebenaran-Mu Yesus, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan. Siap terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Hanya firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari siap katakan berjalan-Mu, jalanku, jalanku, rancanganku, melebihi rancanganku. Dan firman-Mu ku tak membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari saudara, siap angkat tanganmu, katakan ku kan terbang. Haleluya. Sebab firman, haleluya. Ku kan aman dalam-Mu. Angkat lebih tinggi. Ku kan terbang, ku kan terbang.
duduk dalam hadirat-Nya. Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab Dia yang menyertai setiap langkah-langkah kita. Sebab hanya dekat Allah saja, maka Dia akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Karena hanya daripadanya lah keselamatan dan kekuatan yang baru. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama naikkan pujian ini. Yes, Lord Jesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, sebab hanya dekat padamu Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, oh, sebab ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan, sebab hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, yes Lord, keselamatanku. Menikmati
mari nyanyikan dengan sungguh hati. Kami sungguh ingin mendekat kepadamu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu denganmu Yesus. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selama-lamanya Tuhan, kami ingin bersamamu Yesus. Kami ingin menikmati hadiratmu Bapa. Selama-lamanya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kebutuhan kami Tuhan. Pagi ini kami mau dipuaskan Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu. Tak ada satupun jemaat di tempat ini yang terlewatkan Tuhan. Anggur baru Kau nyatakan di tempat ini, yang memberikan kekuatan baru, yang memberikan semangat baru, bahkan pengharapan yang baru ada pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh yes Lord. Lebih lagi, lebih lagi. Lebih lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindukan
kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau pilih kami dan Engkau tetapkan kami untuk mendapatkan berkat anugerah yang luar biasa itu. Engkau selamatkan kami dan bukan hanya itu, Engkau berkati kami. Dan kami seluruhnya, baik yang ada di ruangan ini, bahkan juga di rumah atau dimanapun umat-Mu berada, bersama-sama kami dalam peribadatan ini, akan mendengarkan isi hati-Mu. Maka berbicaralah Tuhan, lewat hamba-Mu yang menyampaikan, tapi Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian buat kami, dan juga memberikan kuasa buat kami untuk melakukannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya menyapa kita seluruhnya yang ada di ruangan ini. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, dimanapun saudara berada. Mungkin dalam perjalanan, di rumah, dalam situasi isoman. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema yang menarik sekali, sukacita dan sehati. Tetapi saya mengambil bagian tema itu hanya sukacitanya saja. Sebab saya percaya kalau sudah ada sukacita bersama-sama, pasti sehati saudara-saudara. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa sih sukacita itu? Udah bisa ditampilkan slide-nya? Belum? Oh ya, oke. Yuk. Sukacita dari wajah si anak ini luar biasa. Ya Pak Ferry ya, luar biasa Pak ya. Dia pegang apa Pak? Pegang Alkitab, ada sukacita, men. Jadi pegang Alkitab ada sukacita. Jangan pegang Alkitab justru bersungut-sungut. Itu aneh gitu. Ya Pak Gembala. Orang pegang Alkitab harusnya ada jaminan sukacita dalam hati. Jadi setiap kita yang pegang Alkitab dimanapun kita berada, saya mau katakan harus ada sukacita. Sekali lagi kita sama-sama pegang Alkitab harus ada sukacita. Wah, baca Alkitab tapi wajahnya enggak sukacita, gimana coba? Oke, kita belajar tentang sukacita. Oke, ada 2 klip, silakan. Nah, klip pertama, kita sudah pernah lihat ini mungkin. Diklik aja. Nah, ini sukacita sekali. Suaranya mana? Dia makan asam gitu ya, lemon. Nikmat banget ya. Istrinya, ada apa kok suamiku bisa begitu? Enak sekali. Ternyata kecut saudaraku. Ternyata dikerjain gitu. Pak Agam kira-kira gimana Pak? Keluarga yang seperti ini gokil banget ya. Ya, kita nontonnya saja pun kira-kira apa yang terjadi? Iler? Keluar atau ya sukacita juga ya. Baik, klip yang kedua. Sukacita yang baru lagi ya. Oke, lihat nih. Kita nontonnya sukacita ya. Wah, kira-kira gimana Pak Ste? Hanya karena telur bisa ambruk semuanya, hilang semuanya tuh. Waduh, kalau di rumah itu kira-kira gimana ya yang terjadi? Tiba-tiba jatuh nasi goreng. Hanya itu, tapi jatuh. Waduh, nggak ngerti saya apa yang terjadi saudara-saudara. Oke, baik, kita belajar. Yuk, next. Kita belajar. Jangan ini lagi. Masa 2 kali jatuh? Tadi. Saudara-saudara, bersukacita itu adalah perintah. Jadi bukan sesuatu keadaan, tetapi perintah. Luar biasanya perintah itu, terus ya. Luar biasanya perintah itu adalah berasal dari firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yuk bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Saudara-saudara, sekali lagi, bersukacita bukan persoalan pilihanmu. Bukan persoalan pilihanku. Bukan persoalan keadaan apapun. Tetapi kita tunduk kepada firman yang berkata, bersukacitalah.
Jadi bukan pilihan saudaraku, buat anak Tuhan. Tapi itu perintah dari Tuhan, saya melakukannya. Kita lihat kebenaran yang firman Tuhan, Mazmur 5 ayat 12. Next. Sama-sama. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Sampai di situ dulu, lihat. Bagaimana orang bisa bersuka cita? Satu bagian dari firman berkata, semua orang. Bukan hanya anak-anak Tuhan. Engkau yang di luar sana, dengar baik. Firman berkata, Tuhan berkata, semua orang. Semua orang bersuka cita, siapa? Yang berlindung kepada Tuhan. Dari sakit penyakit, apapun itu. Berlindung pada Tuhan, ada sukacita. Mereka akan bersorak-sorai. Kapan? Hari itu juga? No, selama-lamanya. Sukacita orang yang berlindung di dalam Tuhan itu selama-lamanya, garansi dari Tuhan yang luar biasa. Dia akan bersorak-sorai karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Haleluya. Dengar baik saudaraku. Engkau ragu-ragu hari-hari ini. Melihat banyak keadaan yang menimpa kita. Bagaimana aku bisa bersuka cita? Tapi firman berkata, engkau bersuka cita ketika engkau dilindungi oleh Tuhan. Baik, kita belajar lagi saudaraku. Lihat, bagaimana dan dari manakah pernyataan sukacita yang sering kita dengar? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, apakah sukacita itu? Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya. Jadi apakah sukacita itu? Adalah bagian daripada buah roh. Setiap orang yang ada roh Allah dalam dirinya, saya mau katakan, engkau harus bersukacita. Setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Setiap orang yang berkata Yesus Tuhan. Setiap orang berkata aku telah menerima keselamatan. Maka firman berkata bersukacitalah. Wow, ini kebenaran yang luar biasa. Maka saudara-saudara, sukacita, terus sukacita tidak butuh syarat. Wow, ada banyak orang berkata, saya akan bersukacita kalau saya sudah menikah. Benar gak? Saya akan bersukacita kalau naik jabatan. Benar gak? Sukacita dunia. Sukacita yang dibuat-buat oleh keadaan. Tapi sukacita tidak butuh syarat atau keadaan apapun. Yaitu apa? Karena apa? Penyebab sukacita dari dalam hati. Yaitu dari roh Tuhan yang ada pada kita. Amin. Ini satu keadaan yang perlu kita belajar. Maka orang yang bersukacita akan merasa hatinya tenang, rileks dan nyaman. Apapun yang terjadi di sekitarnya. Saya ambil ilustrasinya begini. Ada seorang pekerja ya, setiap hari dia melewati sebuah jalan. Dan temannya datang, mau pergi ke kantor, temannya datang samperin dia. Dan kemudian mereka berjalan bersama. Dan kemudian temannya ini beli koran. Beli koran, sopan bukan main temannya. Dia beli, tetapi jawaban servis daripada penjual koran, juteknya bukan main. Tetapi temannya ini, yang membeli ini, bisa sangat-sangat santuy, saudaraku. Bisa sangat-sangat memberikan kesabaran yang luar biasa. Bisa tenang seperti itu. Maka ketika mereka sudah lewat, kamu tiap hari beli koran di sini? Iya, saya beli koran. Orangnya seperti itu? Iya, tiap hari begitu? Iya. Kenapa kamu bisa begitu? Sukacita itu di dalam. Bukan keputusan dari luar. Anak-anak Tuhan juga demikian. Bukan karena ada ayam goreng, bukan karena ada makanan yang nikmat, maka kita bersuka cita. Sementara ada kesederhanaan di rumah, tidak bisa bersuka cita.
Tidak seperti itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu, jadi, nah ini next. Jadi tidak selalu orang yang bersuka cita sebenarnya perasaannya girang-girang yang meledak-ledak. Bahaya Pak Ferry. Kalau orang asal kita lihat, wah ini orang bersuka cita, belum tentu gila pun. Loh yang repot Pak menentukan yang seperti itu. Walaupun rasa senang dan gembira adalah dampak dari sukacita, yes. Namun lebih dari itu, orang yang bersuka cita memiliki ketenangan yang stabil. Wow, bisa kita cek pemusik kita, bersuka cita enggak? Dengan ritme yang pas enggak mereka? Wah, ini Pak Gembala ya, dengan ritme yang pas enggak mereka? Kelihatan seluruhnya saudara-saudara. Yuk kita belajar, agak sedikit dalam. Slide-nya, Esther. Sukacita kara, belum, itu terus ya. Kara, kairo. 3 hal kata sukacita, kara, kairo dari Alkitab yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Kegembiraan yang mendalam yang timbul dari hubungan pribadi dengan Allah. Itu yang kita baca tadi. Jadi Jadi sukacita adalah sebuah kegembiraan karena kita punya hubungan pribadi. Seperti lagu kita tadi. Waduh, nikmatnya bukan main Pak Gembala. Itu lagunya luar biasa. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan. Itu rasanya gimana saudaraku? Ketika anak-anak Tuhan mengambil sikap hati, saya orang telah diselamatkan, ada hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Wow. Ini kegembiraan kara yang benar saudara-saudara. Yang kedua, kara kairo dinyatakan oleh firman kegembiraan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sekali lagi bukan dari luar. Kegembiraan sukacita yang dikerjakan Roh Tuhan yang ada padamu, padaku, Dia mengasihimu, mengasihiku, maka mampu kita bersukacita apapun situasinya. Mari belajar dari kebenaran ini. Yang ketiga, yang terakhir, pengertiannya saudaraku. Nah, ini dia Pak Gembala. Kara, kairo, sukacita yang terbesar, yang luar biasa jikalau ada pertobatan. Katakan pertobatan. Pertobatan orang-orang yang belum kenal Yesus, maka malaikat di surga bersukacita. Pertobatan orang benar pun malaikat bersukacita. Ada banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang lari dari keadaan-keadaan sekarang ini, yang lari dari hadapan Tuhan. Dan ketika mereka kembali, ada banyak suami di luar sana, ada banyak istri, ada banyak anak-anak di luar sana yang lari dari keadaan, yang lari dari pangkuan Tuhan, dekapan Tuhan, dia melepaskan tangan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, ketika engkau bertobat, ada sukacita di surga juga. Haleluya. Tapi saudaraku, hati-hati. Ada kenyataan yang lain. Sukacita itu mengapa hilang? Mengapa tidak ada? Mengapa tidak ada sukacita di hati anak Tuhan dalam keadaan tertentu? Yuk kita belajar. Slide-nya, Dar. Ada 3 perkara yang membuat sukacita tidak ada di hati kita. Yang pertama, ketidaktaatan. Yang kedua, sungut-sungut. Yang ketiga, rasa bersalah. 3 perkara, yang pertama apa? Ketidaktaatan, sungut-sungut, rasa bersalah. Yuk slide-nya saya jelaskan. Gambarnya ini. Siapa ini? Yunus. Tidak taat. Dia disuruh oleh Tuhan ke kota mana? Niniwe. Dia pergi ke tempat yang lain. Apa yang terjadi? Dibuang ke laut, dimakan ikan, saudaraku. Ketidaktaatan seseorang atas perintah Tuhan
Maka sukacita yang melayani, bayangkan Pak Peri, melayani Tuhan loh Pak, tapi nggak ada sukacitanya. Bayangkan kalau saya sebagai pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, nggak punya sukacita, nggak ada taatnya. Parah saudaraku. Yang kedua dari Yunus, bersungut-sungut. Kenapa aku harus pergi ke Niniwe? Itu kan jahatnya bukan main. Harusnya orang jahat dihukum. Itu yang dalam konsep daripada Yunus. Mengapa orang Niniwe yang dableknya bukan main, mengapa masih disayang? Mengapa masih disayang Tuhan? Harusnya dihukum. Itu kan konsep Yunus. Tapi Tuhan Allah berkata, aku tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatan mereka. Saudara-saudara, ketika sungut-sungut yang ada dalam melayani Tuhan oleh Yunus, lihat apa yang terjadi saudaraku. Dan yang ketiga, rasa bersalahnya membuat dia tidak bisa move on dalam melayani saudara-saudara. Itulah di Yunus. Baik, mari kita lihat. Ada sebuah klip. Klipnya. Nah, nggak ada suara ya. Kita next bisa ada suaranya lah ya. Ini anak tidak bisa mengeluarkan suara. Sama seperti klip kita ini. Yang harusnya bisa gitu ya. Nah, tidak mengurangi, mohon maaf, dia disable. Dia tidak bisa tunarungu begitulah ya. Tidak bisa. Tetapi coba lihat. Sukacitanya menyembah Tuhan, berdoa itu tidak berkurang saudaraku. Wow. Cobalah keadaan ini. Kita lihat. Si anak kecil ini tulusnya bukan main. Tidak seperti saya, seringkali masih neko-neko saudara-saudara. Masih neko-neko. Melihat keadaan. Tapi si anak ini dalam situasi yang seperti itu. Sekali lagi kita lihat ekspresinya dulu ya. Saya manggil Ter gimana kira-kira? Oropopo ya? Oke deh. Itu sohib saya dari dulu tuh. Ya. Oh, lihat tuh ekspresi anak itu. Wih, kalau ada suaranya mantap. Coba lihat. Waduh. Meleleh saudaraku. Ngelihatnya begitu. Wah. Rindu ya. WL kita tadi luar biasa sudah mengajak kita. Saya percaya juga ketika kita masuk dalam hadiratnya. Menikmati itu luar biasa saudaraku. Makasih WL. Luar biasa. Kalau bukan hadirat Tuhan nggak mungkin Bu ya. Yeah. Oke, baik, kita belajar lagi. Dari manakah kita mendapatkan sukacita? Nah, ini dia. Dari manakah kita mendapatkan sukacita? Ini dia. Kita baca 1, 2, 3. Kedudukan yang baru dalam Kristus, yaitu perubahan status dari apa? Orang berdosa menjadi benar, terus di mata Tuhan merupakan suatu sukacita yang besar. Kita lihat perumpamaan anak yang hilang. Sukacita itu kita dapatkan ketika status kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan pada saat ini, saya mau katakan begini. Mungkin sebelum engkau terima, tapi sekarang ketika engkau sudah terima Yesus, saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sukacita itu berasal dari perubahan statusmu. Dari orang yang di seberang sana. Diseberangkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua oleh karena kasih Tuhan. Anak yang hilang, coba kita bayangkan. Bapak siapa Pak? Yang masker biru? Pak Erik. Oke, Pak Erik. Pak Erik. Bapak bisa ingat masih cerita anak yang hilang Pak? Anak yang hilang. Masih ingat Pak ya? Anak yang hilang ini benar-benar hilang Pak. Dia pergi meninggalkan Bapak. Oke, kita tahu ceritanya. Dia kemana Pak terakhir Pak cerita kita? Dia terakhir kerjanya apa? Memberi makan babi. Dapat makan? Enggak juga. Dia mau makan makanan babi pun enggak diberikan. Mengerikan sekali. Karena apa? Statusnya adalah outsider Pak. Statusnya adalah pelarian. Statusnya di luar Bapak. Oke, Pak Erik, ketika dia mengambil keputusan, di rumah bapakku banyak begini. Oke, dia pun pulang, benar?
Dia pulang, Pak boleh Pak air di situ Pak? Mohon maaf berdiri Pak. Oke, haleluya Pak Heri. Weh, Bapak di sebelah sana ya. Di dinding Pak. Iya, ke dinding, oke. Ketika anak yang hilang ini mengambil keputusan pulang, Alkitab berkata, bapaknya melihat dari jauh. Apakah si bapak berkata, hei anakku, engkau yang mohon maaf, engkau yang sudah kurang ajar, engkau harus bersimpuh di kakiku, engkau harus minta ampun. Begitukah firman? No. Tapi firman berkata apa? Ketika bapaknya melihat anaknya itu, perhatikan baik. Bapaknya berlari Pak, berlari Pak. Dia peluk anaknya itu Pak. Anak yang hilang, si bapak berkata, anakku sebab anakku ini sudah mati. Mati artinya apa Pak? Bau dunia. Baunya bukan main anaknya. Tetapi kembali sekarang menjadi anak yang diberkati. Statusnya baru Pak. Yang sudah mati tapi sekarang hidup kembali. Itulah status kita sebagai anak-anak Tuhan Pak. Diberkati Pak Erik. Ya silakan Pak. Keren saudaraku. Inilah sukacita. Saya percaya setiap anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti penuh sukacita. Amin. Yang kedua, dari manakah datangnya sukacita? Yaitu menyimpan firman di dalam hati. Yohanes 5:11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bayangkan saudaraku lihat ya, kata-kata yang dalam sekali. Supaya, Esther, jangan hilang. Supaya sukacitaku, sukacita siapa? Tuhan ada di dalam kita. Tuhan bersukacita ketika di dalam kita itu ada status baru. Wow, ini gak main-main saudaraku. Ini kerennya bukan main. Yang ketiga, dari manakah kita mendapatkan sukacita? Next step. Kita baca bersama-sama. Menjalankan kehendak Tuhan. Jika engkau memegang perintahku, maka sukacitaku semakin berlimpah. Apa itu kehendak Tuhan? Nah, ini dia. Jadi, bagaimana kita mendapatkan sukacita? Bagian yang ketiga adalah menjalankan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Saling mengasihi. Kemarin Pak Budi berbicara tentang kasih, mengampuni, memberi dan lain-lain. Jadi ketika ini ada kita bersukacita. Tetapi kita belajar lebih naik. Lebih naik lagi. Yuk, slide-nya Dar. Sukacita terbesar adalah yang pertama. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu kata Tuhan Yesus. Bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Siap untuk ini Bapak Ibu Saudaraku? Siap? Kalau berbicara dianiaya, ntar dulu Pak Pendeta. Ntar dulu lah Pak, ntar dulu. Kita bicara yang enak-enak saja. Kalau masalah ya kurang gaji sih nggak masalah Pak. Tapi kalau persoalan dianiaya ntar dulu Pak. Masih mikir. Wah, tapi inilah firman yang berkata Yesus mengajarkan kita. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Hari-hari terakhir ini saya mau katakan Bapak Ibu. Sudah banyak firman Tuhan digenapi. Bagaimana keadaan zaman akhir. Siapa kita? Sangat menentukan dunia ini. Apa kata firman Tuhan? Begini, mengapakah dunia ini belum hancur? Sebab firman berkata, masih ada yang menahannya. Kehancuran dunia ini, kenapa tidak seperti itu habis-habisan? Karena masih ada yang menahannya. Kita adalah garam. Ini antiseptiknya. Masih ada anak-anak Tuhan. Jadi tugas kita adalah bagaimana menggarami, membuat dunia ini nyaman. Tenang dan damai. Itulah tugas kita.
orang-orang yang penuh sukacita. Dan ketika itu kita dapatkan yang terakhir. Apa itu? Inilah sukacita yang luar biasa. Ha'olam haba. Apa itu pendeta? Ha'olam haba. Enggak paham aku. Bahasa apa itu? Oh, ini ajalah artinya. Yuk. Klik. Sukacita terbesar, kita bersama-sama dengan Dia ada dalam surganya. Ha'olam haba, langit dan bumi baru diberikan kepada kita seluruhnya. Maka sudah tepat engkau hari ini menyembah Dia. Sudah tepat hari ini engkau berharap kepada Dia. Sudah tepat engkau bersukacita hari ini dimanapun kau berada. Sebab sukacitamu, sukacitaku ada karena roh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpuji Engkau, Allah yang luar biasa. Engkau memberikan perintah kepada kami. Sukacita, bersukacita, bersukacita. Kami bersukacita bukan karena keadaan. Sebab ketika ada sukacita karena keadaan, kami bisa memilih. Ketika situasi tidak nyaman, ketika sakit penyakit, kami tidak mampu bersukacita. Ketika apapun yang terjadi, kami tidak mampu. Tapi Engkau mengajar kami bahwa sukacita itu terjadi karena roh-Mu yang ada dalam kami. Karena kami telah dibaharui. Karena status kami, status orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat-sangat percaya sukacita yang menjadi milik kami yang telah Engkau siapkan. Ha'olam haba, langit baru, bumi baru menjadi bagian kami seluruhnya. Bapa di surga, diberkatilah mereka yang pada saat ini mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada. Ketika mereka mengikuti peribadatan ini, hamba berdoa buat mereka. Sakit COVID, sakit apapun itu dalam nama Yesus, dilawatlah mereka, disembuhkanlah mereka semuanya, dikuatkanlah mereka. Terima kasih Bapa. Inilah sukacita kami bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pendeta Ezra Simorangkir untuk firman-Nya yang luar biasa yang sudah membakar roh kita. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami juga ingin menyambut, di sisi ingin menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir jemaat di tempat ini? Adakah? Wow, luar biasa, jemaat setia semuanya. Ya Tuhan berkati, luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Namun saya ingin memberikan arahan sedikit bahwa persembahan kita agak sedikit berbeda. Jadi nanti tetap kita berdoa, namun persembahan nanti akan kita berikan pada saat akhir. Atau pada saat sekaligus kita akan keluar pulang. Supaya lebih prokes ya Pak ya, lebih prokes dan lebih aman buat kita semua ya. Tapi kita tetap akan berdoa. Adakah yang belum mendapatkan amplop? Boleh dibantu Asher sebelah kiri saya. Pada saat nanti Bapak Ibu keluar, kotak persembahan ada di sebelah kanan, dekat samping kanan pintu. Nanti pada saat pulang bisa memasukkannya dengan rapih dan tertib. Sudahkah semuanya? Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami ingin berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Berikan kami hati Tuhan, hati yang tulus untuk memberi, hati yang tulus untuk menabur Tuhan. Kami percaya persembahan kami ini Tuhan pakai sesuai dengan rencana-Mu untuk pekerjaan-Mu Tuhan di ladang-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Berikutnya apakah ada pengumuman, news? Oke, mari waktu dan tempat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ezra Simorangkir atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama tumbuh bersama Tuhan, dalam ibadah komsel atau trek yang akan diadakan besok Rabu, tanggal 2 Maret pukul 7 malam. Ibadah Women in God akan diadakan besok Sabtu tanggal 5 Maret pukul 5 sore. Bagi jemaat yang ingin mendaftar sentra vaksinasi booster, pada tanggal 4 sampai tanggal 5 Maret yang diadakan di Ruko Komplek Puri Mansion, silakan hubungi Pak Stephen Tirajo dan Ibu Gisela. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang hambanya Pastor Daniel, saatnya akan mengadakan doa pentahbisan. Ya, Shalom. Hari ini kita akan mendoakan bersama untuk Bapak Pendeta Dr. Ezra Simorangkir sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penanaman Gereja di GBI TCC. Jadi hambanya akan aktif sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penanaman Gereja, yang artinya mengembangkan pos-pos pelayanan. Ya, GBI TCC adalah gereja yang dipakai Tuhan. Kita harus bergerak maju untuk melayani Tuhan. Dan saat ini ada beberapa rencana pos yang Tuhan akan percayakan untuk kita kembangkan bersama dengan Bapak Ezra beserta dengan seluruh jemaat. Saya pasti yakin bahwa ini semua adalah doa kita bersama. Ini adalah pengharapan kita bersama. Ya, jadi kita sudah melihat tempat di daerah Bekasi dan juga akan nanti ya beberapa tempat lainnya mungkin di daerah Tangerang, di Batam dan di Bandung. Saya rindu untuk kita semua untuk saling mendoakan gereja ini. Ya, nama Tuhan dimuliakan. Saya undang Bapak Ezra untuk bangkit berdiri. Silakan maju Pak, menghadap kepada jemaat. Saya akan mendoakan Bapak Ezra, kita sama-sama boleh bangkit berdiri, kita berdoa. Dan nanti setelah ini kita akan bersama-sama juga mendoakan, mengutus Bapak beserta dengan Ibu, nanti kita berdoa juga dengan Ibu sebagai gembala yang akan mengembalakan di pos pelayanan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Kau begitu luar biasa, Kau begitu baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana Tuhan mengerahkan gereja ini Tuhan untuk maju. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau utus ini Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Ezra Simorangkir MTH Tuhan. Untuk bersama-sama bergandengan tangan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Mengembangkan pelayanan-Mu Tuhan. Sebagai kepala bidang pengembangan dan juga penanaman gereja baru. Kami percaya Tuhan, ini adalah kerinduan kami dan kerinduan Engkau Tuhan. Dari gereja ini berkembang. Urapi hamba-Mu Tuhan terlebih lagi Tuhan. Kami percaya kuasa Kristus dari pertolongan Roh Kudus akan selalu menyertai Pak Ezra dalam tugas dan pelayanannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya wibawa ilahi ada di Pak Ezra Tuhan, turun kepada Pak Ezra Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan membuat dia melayani Tuhan menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, satukanlah kami, satukanlah Pak Ezra beserta dengan segenap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Karena kami mau Tuhan membangun gereja-Mu. Nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin.
Saya juga memanggil Ibu Natalia Hutagalung sebagai istri dari Bapak Ezra. Tentunya pelayan ini harus disokong dan didukung oleh keluarga ya, Ibu beserta dengan anak-anaknya. Mari hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, kita arahkan hati, tarakan tangan kita berdoa. Ya Bapak, kami sekali lagi Tuhan membawa hamba-hambamu yang telah Engkau hadirkan Tuhan. Bapak Ezra berserta dengan Ibu Tuhan yang akan memimpin dan mengembalakan bakal jemaat Tuhan yang Tuhan akan percayakan Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat bergandengan tangan, bersatu hati Tuhan. Satu keluarga ini Tuhan melayani Tuhan. Dan mereka boleh mengembangkan pelayanannya Tuhan. Karena kuasa daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai mereka dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini surat pengangkatannya Pak Ezra. Silakan diterima. Mungkin foto-foto ya. Tim foto. Ya. Ya. Oke. Baik. Saya senyum-senyum nggak kelihatan. Pak Ezra boleh memberikan satu patah dua patah kata untuk kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Wah. Sukacita luar biasa kalau kita ada di tengah-tengah banyak orang dan kita diterima. Dan hari ini di tengah-tengah keluarga besar jemaat GBI TCC Puri Mansion, kami sekeluarga diterima. Dan keluarga kami menjadi bagian daripada keluarga besar kita di sini. Terima kasih Bapak Ibu, dan juga sebagai anggota keluarga ini tentu punya tugas dan tanggung jawab, yaitu melayani Tuhan. Apapun yang terjadi melayani Tuhan. Bahkan tanggung jawab yang diberikan adalah menjadi mengembangkan pos-pos just planting di mana-mana seperti itu. Yang Tuhan rindukan. Tetapi juga kita harus menginjili, membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Dan kami sudah banyak bicara dengan Pastor, Pak Gembala kita. Tangerang itu daerah yang luar biasa. Mari doakan roh-roh yang ada di udara supaya disingkirkan semuanya yang menghalangi penginjilan-penginjilan, supaya itu disingkirkan, supaya kita akan menuai banyak jiwa-jiwa. Amen. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Yes. semua orang diselamatkan oleh Tuhan, kasih Tuhan. Ha'olam muhaba. Langit baru, bumi baru menjadi milik kita seluruhnya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Natalia mau ngomong? Oh enggak. Saya yang salah, harusnya saya duluan tadi beliau ya. Makasih Pastor. Selamat Pak. Ya, selamat. Iya, luar biasa. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Saya undang Pastor Vera, boleh. Oh, Ibu Gembala, mari. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus kami yang selalu baik dalam hidup kami. Hati kami penuh dengan limpah syukur Tuhan. Bapa ajar kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Untuk terus bersuka cita Tuhan. Untuk terus bersyukur Tuhan. Karena Engkau selalu baik bagi kami. Karena Engkau sudah menebus kami ya Tuhan. Bukan karena keadaan di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga Tuhan.
Untuk terus Tuhan punya hati yang taat baca firman setiap hari Tuhan. Karena dari situ kami tahu bagaimana kehendak Tuhan bagi hidup setiap kami Tuhan. Bapa, di sini Tuhan kami bersepakat Tuhan, bersatu hati Tuhan. Berdoa bagi gereja ini Tuhan, di sisi Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kemurahan Tuhan. Kehendak Tuhan. Terus nyatakan Tuhan bagi gereja ini Bapa. Nyatakan Tuhan bagi setiap kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Sampai kami tangkap Tuhan dan kami melaksanakannya dengan baik Tuhan. Dan pada akhirnya Engkau berkata kalau Engkau berkenan atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat para pelayan-Mu tempat ini Tuhan. Bapa, beri kami hati yang taat ya Tuhan. Beri kami kesatuan Tuhan. Beri kami hati yang saling mengasihi dan saling mengampuni dan saling mengerti satu dengan yang lain ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Setiap kami, setiap keadaan kami, setiap pergumulan kami Engkau yang tahu Tuhan. Setiap rumah tangga Engkau yang tahu Bapa. Kebutuhannya, keadaannya Tuhan yang tahu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang jawab Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan. Tuhan yang beri berkat-Mu Tuhan. Untuk melewati semuanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Anak-anak youth. Tuhan berkati mereka Tuhan. Masa kecil mereka, masa remaja mereka Tuhan yang jaga Tuhan. Biar mereka Tuhan tumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak yang punya hati yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang punya masa depan yang baik dalam Tuhan ya Bapa. Kami serahkan anak-anak ini dalam tangan Tuhan ya Tuhan. Kebutuhan mereka Tuhan yang cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Purimation. Tuhan, kami hadir tempat ini. Pasti kami membawa satu tujuan daripada Tuhan. Ada hal yang harus kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, penuaian terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Di Purimation Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat rencana vaksin kami. Bapak, kami berdoa Tuhan biar acara ini Tuhan membawa satu hal yang baik Tuhan buat Purimation Tuhan. Menunjukkan satu hal yang baik Tuhan bagi lingkungan kami Tuhan. Membawa satu perdamaian, satu hal yang baik, hubungan yang baik Tuhan dengan lingkungan kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati acara ini Bapak dari awal sampai akhir Tuhan yang sertai Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi ya Bapak. Kehendak Tuhan yang dinyatakan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu ya Bapak. Jemaat yang dikasihi Kristus, undang kita untuk bangkit berdiri. Kita arahkan hati dan pikiran kita, buka kedua belah tangan kita. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang Amin. percaya dan menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Kebajikan
Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.